atas nama panitia ujian semester, ujian skripsi D3 yang juga hadir pada saat ini. Kami ditugaskan sebagai panitia pengganti, pemeran pengganti untuk menguji saudari Diana Natalia Sule atau tugas akhir untuk level D3 atau tingkat D3 bagi saudara Diana. Dan ini adalah proses menguji bagaimana dia belajar di lapangan dalam kegiatan pelaksanaan proyek. Baiklah, sudah hadir pembimbing maupun penguji, ada yang daring, salah satu pembimbing, dan yang hadir di sini sudah tadi Pak Noding dan saya dan Pak Kres. Kita akan mulaikan saja dan masuk pada acara yang pertama, yaitu doa oleh mahasiswa. Kami persilakan. Kita mulaikan seminar pada siang hari ini. Satu dalam doa, namun sebelum itu saya mau berdoa menurut agama saya, yaitu supaya kita berdoa. Tuhan, kasih selalu memulai kami dari rumah hingga ke tempat. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan seminar tugas akhir. Kiranya Kau memberkati agar seminar ini berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Ya Tuhan, berkati juga pembimbing dan penguji yang akan memberikan saran dan masukan. Kiranya Kau memberkati agar apa yang telah disampaikan dapat berguna bagi kedepannya. Tuhan, inilah doa yang kami sampaikan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya pembacaan surat, dan saya rasa tidak perlu dibacakan karena ada beberapa hal yang sudah diganti, tetapi sebagaimana sudah diatur oleh panitia bahwa mahasiswa sudah siap diuji dan pembimbing sudah hadir, kita sudah buka dan kita akan Ibu mau foto tadi? Sudah. kasih penjelasan. Sudah ada persis itu. Oke. Terima kasih atas kehadiran pembimbing dan juga penguji yang sudah dirubah. Jadi SK atau surat yang mau dibaca tidak perlu lagi dibaca, tapi kita sudah layak untuk menguji saudari Diana Natalia Sule untuk kita uji pada siang sore hari ini. Tapi sebelumnya kita langsung saja biar cepat baca surat pernyataannya, ya kan? Mana tuh surat pernyataan ini kan? Ya. Nah, dipersilakan bahwa Anda sudah siap diuji, suka maupun duka. Surat pernyataan siap diuji. Pada hari ini, Kamis, tanggal 26 bulan Agustus tahun 2021, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Diana Natalia Sule, NIM 18011-012, jurusan Teknik Sipil, Program Studi D3 Bangunan Gedung. Judul tugas akhir, metode pelaksanaan pekerjaan PILCAP dan TBIM pada proyek rumah susun ASN Minahasa Utara. Dengan ini menyatakan bersedia untuk diuji dalam seminar ujian tugas akhir di depan sidang penguji dan akan menaati semua aturan sidang. Manado, 26 Agustus 2021, yang membuat pernyataan Diana Natalia Sule. Oke, silakan tanda tangan. Ya, oke, terima kasih. Diana, Pertanyaan yang diberikan pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang metode pelaksanaan PILCAP dan TBIM pada proyek rumah susun ASN Minahasa Utara. Yang pertama itu, PILCAP berfungsi sebagai menyalurkan beban gaya dari struktur kolom atas ke struktur fondasi dalam. Rumusan masalah pada metode kali ini adalah bagaimana metode pelaksanaan pekerjaan PILCAP pada proyek rumah susun ASN Minahasa Utara sesuai dengan standar nasional Indonesia SNI. Yang kedua, bagaimana metode pelaksanaan pekerjaan TBIM pada proyek rumah susun ASN Minahasa Utara sesuai dengan standar nasional Indonesia SNI. Tujuan penulisan menjelaskan tentang metode pelaksanaan pekerjaan PILCAP pada proyek rumah susun ASN Minahasa Utara sesuai dengan standar nasional Indonesia. Yang kedua, menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan TBIM pada proyek rumah susun ASN Minahasa Utara sesuai dengan standar nasional Indonesia. Manfaat penulisan, mahasiswa dapat mengetahui pelaksanaan metode PILCAP
pada proyek bangunan bertingkat. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui pelaksanaan metode TBIM pada proyek bangunan bertingkat. Mahasiswa dapat memahami metode-metode pekerjaan PLCAP dan TBIM yang dilakukan di lapangan, serta mengetahui hambatan dan cara penyelesaiannya. Pembatasan pada pembahasan kali ini yaitu adapun pokok pembahasan pada dalam masalah penulisan ini difokuskan pada metode pelaksanaan PLCAP dan TBIM pada rumah susun ASN Minut. Metodologi penulisan yang digunakan pada tugas akhir ini meliputi wawancara dengan pihak terkait dan observasi lapangan. Pondasi merupakan bagian dari struktur yang berfungsi meneruskan beban struktur atas ke lapisan tanah atau batuan. Beton bertulang ada material yang paling cocok sebagai pondasi untuk struktur beton bertulang maupun bangunan baja, jembatan, menara, dan struktur lainnya. Beban dari kolom yang bekerja pada pondasi ini harus disebarkan ke permukaan tanah yang cukup luas sehingga tanah dapat memikul beban dengan aman. Berdasarkan kedalaman pondasi terbagi dua, yaitu pondasi dangkal dan pondasi dalam. Pondasi dangkal adalah pondasi yang tidak membutuhkan galian terlalu dalam karena lapisan tanah dangkal sudah cukup keras, apalagi batuan yang akan dibangunnya hanya rumah sederhana seperti pondasi batu kali dan pondasi PLCAP berfungsi untuk mengikat tiap-tiap menjadi satu kesatuan. Adapun syarat PLCAP menurut SNI 0201-2847/2019 pada pasal 13 ayat 4, ketebalan total PLCAP harus sedemikian rupa sehingga tinggi efektif tulangan tidak kurang dari 300 mm. Dan itu yang kita yaitu yang pertama fabrikasi besi sesuai dengan standar yang tertera pada SNI 2847/2013 pasal 731 menyatakan bahwa semua tulangan harus dibekukan dalam keadaan dingin kecuali bila diizinkan oleh insinyur profesional bersertifikat. Proses fabrikasi besi terdiri dari pemotongan dan pembengkokan besi di tulangan. Pembengkokan dilakukan untuk membentuk tulangan yang sesuai dengan gambar. PLCAP diawali dengan pekerjaan persiapan yaitu menentukan ais PLCAP dengan menggunakan hydraulik dan water pass berdasarkan shop drawing yang dilanjutkan dengan persiapan lantai kerja PLCAP. Yang kedua itu adalah tulangan PLCAP menggunakan besi D19 diameter 19 jarak 150 untuk tulangan bawah dan untuk tulangan atas D16 sampai 150 dan tulangan dan sengkang yang telah dipotong dan dibekukan dibawa ke lapangan untuk dipasang ke posisi sesuai dengan daerah yang digambarkan pelaksanaan. Perakitan besi harus sesuai dengan daerah dan spesifikasi pembesian dari gambar. Mana karta? Karta. Sebelum selanjutnya yaitu pembesian dilakukan di area tulangan dibersihkan dari sampah maupun material yang menghalangi. Semua besi yang telah dibekukan sesuai dengan gambar harus dirakit di lokasi dengan gambar rencana dan menggunakan kawat benrat sebagai antar tulangan. Pemasangan pembesian dilakukan dengan cara memasang terlebih dahulu tulangan lapisan bawah, baru kemudian di tulangan lapisan atas, kemudian diikat dengan tulangan pinggang. Setelah tulangan besi bagian bawah dan terpasang, harus diletakkan beton decking dengan tebal 50 mm atau 5 cm di area yang mungkin melendut dan mengalami pergeseran. Kemudian dipasang stek kolom dengan panjang keluar dari PLCAP 1100 atau 1 meter 100 cm. Setelah pemasangan stek kolom terpasang, kemudian diikat dengan sengkang agar posisi dari stek kolom ini tidak bergeser dan pada saat pengecoran itu tidak berpindah. Yang kedua yaitu metode pelaksanaan TBIM, yaitu penyediaan tulangan yang akan digunakan sesuai dengan yang tertera dalam gambar rencana, yaitu besi D10 dengan jarak sengkang 150 mm. Tulangan dipasang terlebih dahulu, tulangan pokok untuk mempermudah pekerjaan. Sengkang dipasang dengan 150 mm sama untuk keseluruhan tulangan. Semua pokok
dengan dikaitkan dengan kawat bentras agar jaraknya tidak berubah. Sambungan lewatan harus overlapping atau tidak sejajar antara tulangan atas dengan bawah. Dipasang beton decking pada tulangan slopes tersebut yang berfungsi untuk membuat selimut pada beton hingga tidak ada tulangan yang tampak karena menyebabkan tulangan berkarat. Backisting pile cap dan T-beam dibuat sebagai acuan pembentukan dimensi beton pile cap dan T-beam yang diinginkan sesuai gambar. Backisting pile cap dan T-beam ini menggunakan triplex tebal 9 mm atau 0,9 cm dengan diberi balok kayu 4/6. Backisting dirakit sesuai dengan ukuran pile cap masing-masing sesuai pada gambar yang telah diberikan direksi. Kemudian dipaku secukupnya. Kemudian diberikan oleh sebelum dipasang pada pile cap dan T-beam. Backisting dipasang tegak lurus dari lokasi pile cap yang sudah diberi tanda, kemudian diikat menggunakan kawat galvanis ukuran 3,7 mm untuk mengunci agar kedudukan backisting tetap kokoh, stabil, dan tidak goyang pada saat pelaksanaan pengecoran. Penuangan spesies beton ke pile cap dan T-beam dengan menggunakan concrete pump dalam pelaksanaan kami menggunakan beton jadi atau ready mix. Sebelum pengecoran dilakukan slam test dan yang belum slam test jika tidak memenuhi syarat akan ditolak. Slam test yang kami gunakan yaitu 10+-2 dengan mutu 30 MPa. Yang kemudian terakhir setelah pengecoran, pembongkaran backisting dilakukan 2-3 hari sebelum sesudah pengecoran dilakukan. Pile cap yang telah dibongkar itu salah satu untuk pembongkaran pile cap itu agar backisting dipakai lagi untuk pada pembuatan backisting selanjutnya. Kesimpulan, melalui hasil pengamatan yang dilakukan pada proyek pembangunan rumah susun ASN Nusa Utara terkait metode pelaksanaan di lapangan dapat disimpulkan bahwa 1. Pelaksanaan pekerjaan pile cap dengan metode konvensional dilaksanakan melalui proses persiapan kerja lantai, fabrikasi besi, perakitan tulangan, pembuatan backisting hingga pengecoran. Yang kedua, pelaksanaan pile cap dan pekerjaan T-beam dengan metode konvensional sama seperti pile cap dengan tahapan persiapan fabrikasi besi, perakitan tulangan, pembuatan backisting dan pengecoran. Dalam pelaksanaan proyek pembangunan rumah susun ASN Nusa Utara masih ditemukan beberapa masalah. Di sini saya ingin memberikan saran yaitu lebih memperhatikan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan agar sesuai dengan gambar dan prosedur yang direncanakan. Yang kedua, perlunya pengecekan pembesian sebelum pengecoran agar proses pengecoran dapat berjalan lancar. Ketiga, diperlukan pengawasan yang lebih mendalam dalam pembuatan backisting T-beam dan pile cap untuk mencegah terjadinya kebocoran pada saat pekerjaan pengecoran dilaksanakan. Yang keempat yaitu memeriksa kembali pembesian pile cap dan T-beam agar tidak terjadi kesalahan pemasangan tulangan, terlebih khusus pada sambungan tulangan lurus agar tidak berada di atas pile cap. Terima kasih. Sekian. Oke. Saya berikan kesempatan kepada pembimbing supaya cepat-cepat ya, jam pulang. Silakan Federasi pembimbing. Ya, Anda dapat dengar benar suara? Ada benar. Ada benar. Ntar ke sana supaya kita nak dapat lihat. Ada benar, ada. Siapa so nak dapat? Nah, sudah belum. Oke. Terima kasih Ner atas kesempatan yang diberikan. Ya. Kami ya dari pembimbing dari mahasiswa Diana Sule ini yang mengambil judul tentang metode pelaksanaan pekerjaan. Jadi sesuai dengan standar dari program studi D3 itu hanya di metode pelaksanaan. Dan dia mengambil metode pelaksanaan di item pekerjaan pile cap dan T-beam pada proyek rumah susun ASN di Minahasa Utara. Nah, dalam proses penulisan ya ada beberapa hal yang kami dari pembimbing melaksanakan
perubahan-perubahan baik dari segi tata tulis laporan maupun inti dari laporan tugas akhir tentang metode pelaksanaan ini. Tapi secara keseluruhan mahasiswa Diana ini sudah cukup baik dari proses pembimbingan, asistensinya sampai pada tahap yang akhir ini. Untuk itu kami dari pembimbing mohon masukan saran daripada tim penguji sehingga penulisan atau tulisan tugas akhir dari mahasiswa ini menjadi lebih baik. Demikian dari kami, pembimbing dikembalikan kepada ketua. Terima kasih. Akan masuk pada sesi tanya jawab baik penguji maupun mahasiswa. Baik, persilakan. Kesempatan pertama kami berikan kepada Pak Kris Semogau. Baik, terima kasih Ketua dan Saudari Diana. Saya tertarik sekali dengan tugas akhir ini, judulnya metode pelaksanaan pekerjaan file cap dan tidying. Nah, Mer mau tanya dulu, apa suatu file cap? File cap itu benar Kasih kepala keras. dari pondasi yang membantu untuk menyalurkan beban-beban dari kolom ke pondasi bagian bawah, yaitu berfile. Kalau Mer pengertian, file cap itu digunakan sebagai pondasi untuk mengikat tiang pancang. Situ pakai tiang pancang nggak? Berfile benar. Borpile. Jadi mengikat itu fondasi-fondasi itu dia diperkuat dengan file cap supaya tidak terjadi eksentrisitas. Artinya dia tak miring, semua ada eksentrisitas. Jadi itu tuh file cap tujuan. Jadi agar kolom-kolom benar-benar berada pada titik pusat fondasi sehingga tidak menyebabkan eksentrisitas yang dapat menyebabkan beban tambahan pada fondasi. Jadi nanti cari lagi DP teori tentang file cap, ya, karena Anda tulis tadi itu tidak terlalu sempurna, cuma baca-baca kan, gitu, ya. Jadi itu file cap itu mau bikin supaya dia jangan ngutabengko DP fondasi kok sebenarnya. Jadi pakai file cap. Nah, gambar file cap itu yang belum kentara di situ. Jadi waktu Anda PKL di situ. Iya. Jadi waktu ada gambar file cap itu foto sepeda Valia. Bagaimana DP model file cap itu? Jadi DP tujuan kan mengikat tuh tiang pancang atau bor file tadi supaya tidak terjadi eksentrisitas. Jadi ada tamiring, akhirnya dia menjadi beban tambahan buat fondasi itu. Jadi supaya dia benar-benar tray, ya. Jadi nanti cari lagi tuh teori itu. Kemudian metode pelaksanaan masalah file cap ini ada di teori, ya. Nanti kalau ada datang berkonsultasi benar kasih. Jadi semua itu ada sebetulnya, ya. Tinggal ada kolaborasi lagi dengan yang ada di lapangan. Gitu. Nah sekarang apa DP kendala pelaksanaan file cap ini? Kendala DP pelaksanaan. Kendala saat pengecoran biasa terjadi kekurangan beton karena ada beberapa bekisting yang bocor pada saat pengecoran. Nah, untuk menangani kalau dia bocor gimana? Biasa pekerja langsung ambil alih, langsung tambahkan triplex yang di area yang melendut itu, kemudian mereka pakai ulang agar tutup ulang. Jadi kan ini juga masalah DP nama itu kegagalan konstruksi. Padahal itu yang lagi tren kan itu. Nah, sebab kalau fondasinya nak bikin betul-betul, ini bangunan gua ini berapa lantai? Cuma 2,5 untuk 6 ya. Jadi 6 kan berarti mesti ketat di pekerjaan fondasi itu. Ya. Jadi dia pakai file cap itu supaya satu fondasinya nak bergeser. So kalau fondasi soalnya satu arah, semua ada apa yang nama tadi eksentrisitas.
Itu ya. Jadi saya kira ketua cukup aja kita bimbingan, nanti konsultasi lagi. Terima kasih. Lapak di Fire Cap. Toh, misalnya titik as di sini. Besar, nah, berapa besar ukuran Fire Cap? Ada berapa jenis benar, tergantung dari sisa. Kalau di bajai dia lebarnya 2250, lebar yang sebelah 2803. Terus yang untuk yang PLK yang tipe 6 itu dia 4913. Terus Ini 2000, 4000, 3000 ini apa? milimeter. Milimeter. Ya. Kalau Kalau mau meter sentimeter berapa? dia Meter juga langsung. 491,3 Apa itu? sentimeter. Sentimeter. Berarti berapa meter? 491,3 sentimeter. Berapa meter? Dari senti ke meter Dari senti ke meter bagi berapa? bagi 1 meter berapa senti? 1 meter berapa senti? Iya. 100. Jadi kalau dari Betul, senti, Betul, so? 1 meter 100 senti. Berarti itu fondasi lebar berapa? Dia lebar Hanya kali lebarnya berapa? 300 dan 300 mm. hah? 3000 mm berarti 300 cm. Iya berapa meter? 300. 3 meter. Jadi DP pai 3 meter kan? Sepanjang sini ke sana 3 meter. Baru ada yang apakah 3 kan? DP pai cap. Mau mengikat berapa fondasi? Dia 6. 6 pai. Iya, jadi besar. 6 semuran. 6 Bor pai. bor pai. Tiap 6 bor 1 pile cap. Satu pai. Ada berbeda-beda, ada ukuran. Iya, ada. Tebal berapa? Tebal 1 meter. 1 meter. Ampa kali berapa? Ampa kali berapa? 3. Ampa 3? Nah 4 kali 4 3. meter kali 3 meter lah. 12 kali Tinggi 1. satu. Berapa kubik semua itu? Ada yang 10 kubik. Nggak ada yang 10. Kita tanya berapa tuh ukuran tadi. Ner mau uji ini. Mau lihat. Karena kalau kena sama itu nggak tahu mau order material tuh berapa satu file itu satu file cap. File cap. Kenapa dimensi tadi? Kenapa Itu ukuran DP tadi? volume itu 9,7. Nah, oke, 9,7. Berapa kali berapa itu? Itu 9,7 itu berapa kali berapa? Hasil dari kali benar. Iya, Lebar kali. Nona, coba pinjam kalkulator. Kasih pada Diana. Mau lihatkan tuh Diana yang baik itu supaya dia tahu panjang bagaimana. kali lebar tadi dia bilang 9,7 itu. Supaya dia tahu mau order berapa meter kubik material dia mau isi situ. Kalau ready mix kan Diana kan? Berapa molen ke kapasitas berapa itu mesti tahu. 7. Paling Satu molen berapa meter kubik dia isi? 7 kubik ya. Sudah kamu lihat dulu. Sekalian, anak mahasiswa, kita akan buka kembali sesi berikut daripada sesi pertama ujian, dan sekarang kita akan membacakan hasil daripada ujian, dan kita masuk pada pembacaan berita acara hasil ujian. Sikap sempurna, lepas tuh barang apa itu sudah obatannya koplo. Oke. Diana Natalia Sule. Berita acara ujian tugas akhir pada hari ini hari apa ini? Kamis. Tanggal 26 bulan Agustus tahun 2021 telah diadakan ujian tugas akhir mahasiswa nama Diana Natalia Sule, NIM 180111012. Judul tugas akhir metode pelaksanaan pekerjaan file cap dan tie-beam pada proyek rumah susun ASN Minas. Apa tuh ASN?
Ujian tugas akhir ini telah dihadiri oleh berbagai unsur pengawas, penguji, dosen, mahasiswa, dan pendengar lainnya. Setelah dilakukan tanya jawab dan evaluasi, maka panitia seminar dan ujian tugas akhir mengambil kesimpulan dan keputusan sebagai berikut. Mahasiswa dinyatakan dengan nilai lulus dengan nilai 85,14 atau huruf A. Nilai berlaku setelah dilakukan perbaikan. Waktu perbaikan selambat-lambatnya 10 hari 10 hari dari tanggal ujian. Demikian berita acara pelaksanaan seminar dan ujian tugas akhir ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Manado 24 Agustus 2021 sudah bertanda Panji Tombokan, Chris Sombokau, Doni Taju, Prof. Devi Bilar sudah bertanda dan sudah mengikuti daring pembimbing versi Kosang STNT. Demikian surat berita acara yang sudah kami bacakan pada saat ini, dan kita akan menutup ujian tugas akhir ini dengan doa penutup yang akan disampaikan oleh Nadia. Silakan kami persilakan dia. Sebelum kita menutup seminar pada sore hari ini, marilah kita berdoa. Namun sebelum itu izinkan saya berdoa menurut keyakinan saya, yaitu kisah berdoa mulai. Ya Tuhan, kembali lagi anak-anakmu yang datang ke hadirat Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih untuk semua berkat kebaikan yang telah Engkau berikan. Ya Tuhan, pada sore hari ini telah selesai melaksanakan seminar tugas akhir. Tuhan, kiranya Kau memberkati masukan dari para dosen penguji, dosen pembimbing agar menjadi bekal di masa ke depan. Ya Tuhan, adalah doa yang kami sampaikan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Dan selanjutnya acara ini kita akan tutup. Dan Ketua Panitia ada acara ketiga yaitu ketua panitia memasang selendang karena pembimbing kita ada. Sama juga ya? Izin C. Ya. Terus sudah net. Oh, sama mau pasang. Dari sana. Itu di. Oh, Izin ini keluar. Iya. Jangan dulu bisa mati. Baru habis itu tuh akibat tambah sih. Ya. Nah, di situ. Lagi. Ketua di tengah. Tuti, maju Tuti. Oh, minta suara. sudah mau jemputan ini. Mardiana. Doa pagi. Nanti dia nak kasih akan. Soalnya biar sama suami. Itu. Coba. Balasan lebih kejam daripada perbuatan. Aduh.